Oke, kali ini saya akan sharing tentang Riverpod. Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana membuat counter app menggunakan Riverpod. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi seperti biasa counter app, cuman bedanya nanti text fieldnya ini, text widgetnya ini terpisah, terus buttonnya terpisah dan nanti providernya juga terpisah. Oke, kita mulai aja. Jangan seperti biasa kita bikin aplikasi baru, lalu kita running. Udah saya running. Nah, ini saya beri nama my Riverpod. Oke. Lalu seperti biasa kalau saya biasanya saya hapus dulu komennya, saya save. Nah, untuk belajar Riverpod kita bisa ke riverpod.dev. Di sini sudah dijelaskan, ada contoh singkatnya, terus ada get started. Kita bisa langsung mulai aja get startednya. Terus karena kita mau pakai Flutter untuk testing Riverpod-nya, jadi saya langsung pakai Flutter Riverpod. Nah, dan di sini dia juga punya yang digabungin sama Flutter Hook, dan juga kalau mau bikin Dart only juga bisa pakai Riverpod only gitu. Oke, pertama yang kita harus lakukan yaitu tambah dependensinya dulu. Kita copy aja, kita pakai yang versi 2.0.0 dev.9. Oke, kita taruh di bagian sini. Dependensi, oke, sebelah sini jangan lupa dia harus jajar dengan Flutter sini. Oke, ini ya saya turunin jadi 17. Oke, kita save. Nah, dia akan download. Oke, lalu di main sini dia ngasih tahu contohnya kayak ini, dia bikin hello world provider gitu ya, hello world provider. Nanti terus kita panggil, cara manggilnya bagaimana seperti ini. Oke, kita coba dulu di sini, kita taruh di atasnya aja, save final, terus coba ya provider. Nah, sebenarnya dia juga udah ada snippetnya, tapi nanti dulu saya kenal final hello provider sama dengan provider. Nah, kita bisa add dulu untuk package-nya. Nah, kita add dulu package-nya di atas ini. Nah, dia provider. Kita lihat dulu providernya, provider hello world. Oke. Nah, ada contohnya, kita pakai yang ini, hello world. Kita tutup. Oke, nah dengan cara seperti ini provider ini bisa langsung kita panggil di dalam sini nanti. Oke, kita coba dulu, kita ganti dulu untuk ini, kita hapus, lalu di sini kita ganti, saya pakai center, terus kita kasih teks. Nanti di sini contoh ada di sini, coba save dulu. Nah, contoh ada di sini. Oke, biar lebih enak ini saya bungkus dengan scaffold dulu, scaffold, terus saya kasih dia upbar, saya kasih dia title, saya kasih tag dia my Riverpod. Lalu di sini saya kasih body. Oke. Lalu ini saya kasih gray. Simpan. Nah, seperti ini contoh ada di sini. Oke. Nah, pertama kalau kita mau pakai Riverpod itu my app-nya kita harus bungkus dengan provider scope. Jadi pertama di sini my app ini kita bungkus dengan provider scope. Nah, seperti ini. Terus kita rapikan. Oke, sudah jadi. Lalu setelah itu syarat kedua, untuk kelas stateless widgetnya kita ganti dengan consumer widget. Jadi di sini stateless kita ganti consumer widget. Nah, kita pakai consumer widget dan kita tambahkan dia ini widget ref. Jadi karena dia tidak pakai konteks sekarang, kalau di mana Riverpod dia pakainya
widget ref, jadi dia langsung nge-refer ke widgetnya langsung si ref. Nah, lalu di atasnya sini kita bisa kasih final string, cara manggilnya string, contoh value. Ini ada ref.watch, terus kita baca si hello provider. Nah, dengan cara seperti ini data yang ada di sini dengan variabel hello provider bisa kita ambil dan kita masukkan ke dalam teks ini. Contoh kita taruh di sini. Nah, constnya kita hapus karena pakai variabel, terus saya kasih style aja ya, style text style saya kasih font size, text style saya kasih font size berapa, 30 gitu ya, coba kita perlu reload ya. Oke, nih udah jadi. Terus saya kasih font buat aja, bentar, sini saya kasih font white. Oke, nih ini dia ambil dari provider ini. Nah, terus apa bedanya sama yang sebelumnya gitu kan, sama yang lainnya gitu. Nah, bedanya dengan kita bikin provider scope ini, semua provider entah dia dari kelas manapun bisa kita panggil gitu ceritanya. Nih contoh saya bikin di sini, saya kasih my provider gitu ya, provider.dat ini, terus saya copy untuk lewatnya ini, saya pindah di sini. Oke, lalu di sini saya coba ini, kita import dulu. Oke, lalu di sini kita masukkan. Oh, sorry. Oke, nah ini kita bisa import, simpan. Nah, ini hasilnya sama. Jadi ini kita panggil dari nih my provider, terus kita panggil, dia bisa dipanggil dari sini. Oke, selanjutnya mungkin yang lebih dalam lagi, kita bisa bikin ya, kalau pakai provider ini kita nggak bisa edit nih si providernya gitu, karena dia immutable ya. Kalau kita mau ganti state-nya, kita bisa pakai namanya state provider gitu. Di sini dijelasin ada state provider. Oke, kita masuk ke state provider. Sini kita bikin dulu. Kita bisa bikin di sini dengan nama counter provider. Oke. Oh iya, jangan lupa setelah belajar Hello World-nya, kita diminta untuk install extension-nya. Namanya itu, nah ini Flutter Riverpod Snippet ya. Nah, ini fungsinya entah apa, dia akan mempermudah codingan kita gitu. Contoh di sini saya pengen bikin state provider gitu. Saya tulis state. Nah, state provider gini yang udah ada, kita enter aja, terus kita bikin contoh counter, terus apa sih variabelnya int, lalu nilai defaultnya itu 0 gini. Nah, ini udah jadi counter providernya. Lalu di main sini kita coba, saya bikin di sini untuk teksnya ini saya bungkus dengan kolom. Oke, nah terus di bawahnya teks ini saya kasih dia row children, lalu di dalam row-nya kita kasih dia button, elevated button ya, elevated button. Oke, coba kita kasih teks, terus kita kasih main 1, itu biasa kita kasih style dengan font SZ nya, font size nya kita kasih dia
20 dengan font weight-nya bold. Oke, coba kita simpan. Oke. Lalu kita bikin 2 di sini. Biar rapi. Ini kita kasih cons dulu. Oke, saya bikin 2. Kasih jarak pakai size box. Kasih weight-nya 20. Oke, seperti ini. Lalu kita tata lagi untuk jadi di tengah. Pertama kolomnya ini kita kasih main axis-nya center. Lalu untuk row-nya kita kasih row-nya di sini column, di atasnya children sini kita kasih main axis-nya center juga. Oke. Nah, deh seperti ini ya. Ini kita kasih +1. Oke. Kasih +1. Lalu untuk di sini untuk value-nya sekarang saya pakai counter provider. Oke, counter provider-nya dia minta counter provider. Nah, ini kan dia kan integer ya. Di sini dia string. Jadi kita ganti dulu dia integer. Lalu di sini kita butuh dia toString. Karena value di teks itu dia mintanya string. Kita simpan. Nah, dia jadi 0 ini kan. Ini 0 ambil dari my provider yang sebelah sini. Oke, biar lebih enak kita kasih jarak lagi antara value dan buttonnya. Oke, kita kasih size box lagi. Untuk height-nya kita tambah 20 aja. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu untuk merubah nilai ini, nah kita bisa langsung masuk ke sini, di dalam sini ya, di dalam elevated button sini. Contoh ini plus ya, kalau plus kita bisa langsung panggil di sini pakai ref.read. Dia kita pakai counter provider, lalu notify biar dia ngasih tahu gitu bahwa ada perubahan. Terus di sini dia punya state, terus kita bisa langsung kasih plus seperti ini, kita tutup. Kita simpan. Nih, dia sudah berubah ya. Nah, plus ini maksudnya apa? Maksudnya state-nya nanti ditambah dengan 1 gitu. Nah, kalau seperti ini susah dipahami, kita bisa pakai sintaks seperti ini. Update state-nya kita tambah 1. State plus 1. Nah, seperti ini pun bisa. Nih. Nanti kalau kita refresh dia akan kembali ke 0. Kenapa? Karena dia ya Riverport ini kan dia ini ya changing dan data binding framework ya. Nih. Reaktif changing dan data binding. Jadi dia catch kalau di reload dia akan kembali ke 0. Oke. Nah, backnya belum jadi kan. Oke, backnya kita kasih juga. Kita bisa copy aja. Tinggal taruh di sini. Kita kasih minus. Oke, terus ya ini kan sama aja Mas. Dia ada di sini ya. Oke, kita coba bikin satu lagi namanya text widget.dart. Nah, kita nanti pindahin ke sana ya. Kita kasih stateless consumer ya, text widget. Terus kita import. Sorry. Kita import dulu Flutter ini ya, Flutter Riverport-nya kita import juga untuk materialnya. Oke, lalu kita coba copy untuk untuk teksnya ya. Oke, teksnya mana tadi? Oke, teksnya ini kita copy, Ctrl X, kita copy ke text widget sini ya. Kita taruh di center nanti. Oke, seperti ini. Terus kita bungkus dengan center. Nah, di sini kita bisa final value sama dengan ref.watch.count per provider. Oke. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, ini masih 0 karena belum kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita tinggal panggil aja text widget.
Oke, kita bisa kasih cons di sini, kita simpan. Lihat, sama kan? Oke, jadi ini filenya terpisah, file terpisah. Jadi kita udah nggak pakai lagi set state. Lalu kita juga udah nggak pakai lagi apa membungkus sebuah function ke dalam sebuah kelas gitu. Jadi di dalam teks ini kita nggak perlu masukin lagi function ini ya, parameternya. Jadi kita udah tinggal panggil ref.watch.providernya ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih.